Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kilma Azad Nabilah, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baik teman-teman, kali ini saya akan mensosialisasikan pentingnya 5M dan vaksinasi. PPKM semakin berlanjut. Walaupun level diturunkan dan kita masih bisa keluar rumah, tetapi itu bukan berarti membuat kita lengah terhadap COVID ini. Kita bisa keluar rumah, namun tetap batasi jarak dan ingat terus 5M. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin tidak terpapar COVID ketika kita keluar, karena kita tidak tahu di mana sih ada virus itu. Lalu kapan saja tubuh kita rentan terhadap COVID? Yuk kita simak dulu. Baik, COVID-19 paling menular pada kondisi tertentu. Pertama, yakni pada ruangan tertutup. Jadi diusahakan ketika kita bertemu orang lain dari luar kota, kita bertemu di ruang terbuka. Karena pada ruangan tertutup, virus-virus akan mudah menyebar dan tidak keluar dari ruangan tersebut. Jadi cepat menular kepada badan kita. Kedua, interaksi jarak dekat. Maka dari itu pentingnya menjaga jarak, yakni sebab ini. Ketika kita berinteraksi jarak dekat, COVID-19 akan lebih cepat menular pada kita, apalagi ketika kita sedang tidak enak badan. Yang ketiga, pertemuan panjang lebih dari 15 menit. Dalam pertemuan panjang lebih dari 15 menit, kita paling gampang menular karena kita sudah lama berinteraksi dengan orang itu dan tidak menutup kemungkinan kita akan lebih dekat lagi untuk bertemu dengan orang tersebut. Yang keempat, adanya keramaian. Dalam keramaian, disinilah kondisi paling menakutkan dan sangat menular pada tubuh kita karena kita tidak tahu mana orang-orang yang terdapat virus COVID ini. Yang kelima, aktivitas dengan bernafas kuat seperti bernyanyi, berbicara, dan tertawa. Karena saat kondisi seperti ini mulut kita akan terbuka lebar dan nafas kita akan lebih banyak yang keluar. Yang keenam, tidak memakai masker. Seperti saat makan bersama. Pastikan kita ketika makan tidak memakai masker. Nah, pada kondisi seperti ini kita harus cerdas-cerdas menjaga tubuh kita agar tetap berjarak dengan teman-teman yang makan bersama kita. Nah, tadi udah kita lihat ya, dalam keadaan apa saja sih tubuh kita rentan terkena virus ini. Selanjutnya, kita akan mengulas tentang pentingnya 5M. 5M itu apa aja sih? Yuk kita simak. Oke, 5M adalah yang pertama, memakai masker. Ya, menggunakan masker harus dengan benar ya teman-teman. Harus bisa menutupi atas hidung sampai ke bawah mulut sampai dagu. Oh iya, ketika kita makan atau kita ingin membuka masker, tidak boleh dilipit sampai ke bawah dagu. Harus dibuka agar kotoran-kotoran yang ada di dagu tidak nempel di masker kita. Oke, lanjut ke nomor 2, yakni mencuci tangan dengan air yang mengalir. Oh iya, tidak banyak dari kita yang tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Mungkin tahu, tapi tidak dipraktekkan. Cuci tangan yang benar yakni cuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir dan 6 langkah yang benar. Selanjutnya yang nomor 3 yakni menjaga jarak. Ketika kita dipaksa ataupun kita terpaksa untuk bertemu dengan teman-teman kita karena keadaan yang penting seperti rapat atau apapun, kita bisa keluar namun tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kita harus bisa menjaga jarak kita dengan teman-teman kita. Karena pandemi ini sekali lagi belum berakhir. Kita harus bisa menjaga tubuh kita masing-masing. Karena ketika nanti kita pulang ke rumah, kita akan bertemu keluarga kita yang mungkin tidak keluar sama sekali. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 yakni menjauhi kerumunan.
Ya, ketika kita terpaksa untuk keluar karena keadaan tertentu, sudah baiknya kita tetap menghindari sebuah kerumunan. Karena di kerumunan itu kita tidak tahu ada COVID apa enggak. Jadi sebaiknya ketika kita terpaksa keluar, kita tetap mengikuti rapat, namun kita tetap menjauhi kerumunan yang ada. Karena pasti ketika kita terpaksa mengikuti acara, pasti sudah diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang benar dan tidak adanya kerumunan. Kita lanjut ke nomor 5, yakni mengurangi mobilitas. Ya, yang biasanya setiap weekend kita bisa liburan, kita ke taman, kita ke tempat bermain. Sekarang kita stop dulu ya. Kita boleh berlibur, namun tidak seperti biasanya ya, yang bisa setiap minggu. Namun kita harus mau mengurangi mobilitas kita. Ketika tidak penting, sebaiknya kita tetap berada di rumah ya teman-teman. Karena sekali lagi pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini bisa berakhir jika kita mau bersama-sama melakukan protokol kesehatan 5M ini. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya 5M itu apa aja. Selanjutnya, tadi saya bilang mencuci tangan harus 20 detik nih. Nah, gimana sih cara cuci tangannya benar? Kita simak dulu ya cara cuci tangan 6 langkah dan 20 detik. Ini nih cara yang benar. Yuk kita simak. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Nah, video tadi saya ambil dari YouTube Ini Kata Dokter. Nah, tadi sudah kita ulas ya bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Iya, mencuci tangan yang benar itu dengan 6 langkah tersebut ya, dan dalam kurun waktu minimal 20 detik. Jadi teman-teman yang belum hafal, segera dihafalkan dan dilaksanakan juga, agar kita juga bisa mengajari orang-orang di rumah, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Ya, sebelum itu, yang di rumah udah vaksin belum? Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Sekarang, saya ingin menanyakan pada kalian, apa sih tujuan vaksin itu? Banyak kita dengar ada beberapa oknum yang berkata vaksin itu berefek jelek, vaksin itu berefek negatif. Ya, vaksin memang ada yang najis, yakni vaksin AstraZeneca. Tetapi dalam keadaan darurat seperti ini, kita diperbolehkan menggunakan vaksin tersebut untuk mengurangi penyakit ini. Jadi dalam keadaan darurat ini, MUI telah mengeluarkan pendapat bahwasanya boleh menggunakan vaksin ini karena dalam keadaan darurat. Ya, pada saat ini saja. Jadi, teman-teman jangan takut untuk vaksin ya. Sebelum itu, yuk kita simak dulu apa aja sih tujuan vaksinasi. Pertama, vaksin mencegah gejala yang parah. Vaksin efektif untuk meminimalisasi penularan infeksi COVID-19. Selain itu, vaksin juga mampu mencegah munculnya gejala yang parah pada orang yang terinfeksi. Kedua, vaksin membantu membentuk kekebalan tubuh
yang nantinya akan melindungi diri sendiri dan orang sekitar dari COVID-19. Yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi dapat memberikan dorongan kuat untuk perlindungan terhadap orang yang pulih dari COVID-19. Nah, begitulah teman-teman pentingnya vaksin. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya untuk vaksin, karena pemerintah pasti akan melakukan yang terbaik untuk vaksinasi kita. Kita pasti inginkan pandemi ini segera berakhir. Kita pasti kangen kan sekolah offline. Kita sering bertemu, merayakan kebahagiaan bersama, merayakan ulang tahun bersama. Nah, semua itu ada di tangan kita teman-teman. Jadi kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, menjalankan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Jadi sekali lagi, jangan emosi, jangan panik, tapi tetap waspada. Kita bisa sama-sama sehat, kita bisa mengakhiri pandemi ini jika kita telah melakukan protokol kesehatan yang benar. Terima kasih. Sekiranya cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Baik teman-teman, sepertinya sudah cukup sosialisasi 5M dan tentunya vaksinasi ini. Jadi jangan lengah ya terhadap pandemi ini. Kita harus yakin pandemi ini akan segera berakhir. Tetap semangat dan tetap lakukan 5M dan jangan lupa untuk melaksanakan vaksin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.